Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 689 bab 689 bergabung dengan Sekte Tang. Tang Miao tersenyum. Duduk, jangan berdiri di atas upacara. Sekte Tang dan Akademi Shrek adalah satu keluarga. Itu benar, pemimpin yang diundang Deng Bo adalah Tang Miao, wakil ketua aula dari aula Duluo Sekte Tang, Feng Hao Duluo tingkat dewa. Senior, mengapa kamu di sini secara pribadi? Lan Xuanyu dengan cepat membungkuk pada Tang Miao. Tang Miao tertawa. Bagaimana saya bisa tidak datang secara pribadi? Ini kelas eksperi spiritual pertama Akademi Shrek. Saya sudah memeriksanya. Tim yang kalian daftarkan bernama 33 Skywings, kan? Bukan nama yang buruk. Lan Xuanyu terkejut. Nama tim mereka baru saja didaftarkan. Tang Miao sebenarnya sudah mengetahuinya. Tang Miao membuat gerakan menekan dengan telapak tangannya sekali lagi dan menyuruh mereka duduk sebelum dia berjalan ke sofa dan duduk. Deng Bo sudah memberitahuku pendapatmu. Pada prinsipnya, Sekte Tang bersedia menjadi sponsor Anda, tetapi Sekte Tang memiliki aturannya sendiri. Saya tidak yakin apakah kalian memahami mereka atau tidak. Untuk mendapatkan dukungan untuk tim Skyfighter Anda, semua anggota harus bergabung dengan Sekte Tang setelah peninjauan kami dan menjadi murid Sekte Tang. Tang Miao langsung ke intinya. Bergabung dengan Sekte Tang. Lan Xuanyu tertegun sejenak. Dia tidak menolak bergabung dengan Sekte Tang. Sebaliknya, dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Sekte Tang. Dari mana datangnya kesan yang baik ini? Batuk-batuk, dari menipu mereka. Saat itu, dia telah membawa rekan satu timnya untuk menculik Deng Bo demi menyelesaikan misi, tetapi mereka masih mengambil risiko. Mengambil sandera kapal perang sebenarnya demi mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan. Dia tidak benar-benar ingin mencuri kapal perang, karena dia pikir itu tidak mungkin. Sepulang dari liburan, dia mencoba memperjuangkan keuntungan dengan alasan dan bukti, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan sebagus itu. Tidak hanya Sekte Tang tidak menyalahkannya, mereka bahkan memberikan kapal perang kepada mereka. Seberapa murah hati itu, bahkan lebih jelas seberapa baik hubungan antara Sekte Tang dan Akademi Shrek. Tang Miao tersenyum. Apakah ada masalah? Sebenarnya, bagi siswa Akademi Shrek, bergabung dengan Sekte Tang berbeda dari orang biasa. Lan Xuanyu tercengang. Apa yang berbeda? Pertama, kebebasan, kata Tang Miao. Meskipun Anda akan bergabung dengan Sekte Tang tidak akan membatasi kebebasan Anda atau memaksa Anda untuk melakukan apapun. Itu hanya menggunakan nama Sekte Tang, selama Anda mengakui bahwa Anda adalah murid Sekte Tang. Satu-satunya batasan adalah Anda tidak dapat bergabung dengan organisasi lain, seperti Pagoda Roh atau Kuil Dewa Perang. Tetapi jika Anda memilih untuk bergabung dengan militer, tidak akan ada masalah. Kedua, kalian semua akan dapat menerima dukungan penuh dari Sekte Tang, seperti tim Skyfighter kalian. Dengan dukungan Sekte Tang, kalian semua pasti akan tumbuh lebih cepat. Juga, Anda semua dapat bertukar di pusat pertukaran Sekte Tang dan Anda dapat menggunakan lambang Shrek untuk bertukar. Ada beberapa hal baik di Sekte Tang kami yang bahkan tidak dimiliki Shrek Anda. Kalian semua juga dapat mempelajari seni rahasia Sekte Tang sesuai keinginan. Lan Xuanyu mengedipkan matanya. Ini terdengar agak terlalu bagus. Hanya wewenang dan tidak ada kewajiban. Tapi bagaimana bisa ada hal yang baik seperti kue yang jatuh dari langit? Apakah tidak ada yang perlu kita lakukan? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Tang Miao berkata, kecuali sekte ini berada dalam situasi hidup dan mati dan membutuhkan bantuanmu, tidak ada aturan lain. Tentu saja, Anda harus mematuhi hukum. Jika tidak, Balai Penegakan Hukum Sekte Tang akan mengambil tindakan terhadap Anda. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Kondisinya terlalu bagus, membuatnya semakin ragu. Tang Miao tersenyum dan berkata, apakah kamu merasa tidak realistis jika kondisinya terlalu bagus? Lan Xuanyu mengangguk secara naluriah. Tang Miao tersenyum. Itu karena kalian tidak mengerti sejauh mana hubungan antara Sekte Tang dan Akademi Shrek. Sebenarnya, Anda bisa memikirkannya dengan cara ini. Sekte Tang dan Akademi Shrek adalah satu dan sama, mereka adalah dua departemen terpisah yang tidak dapat dipisahkan. Kami saling mengawasi dan membantu. Dalam sejarah Sekte Tang dan Akademi Shrek, ada kasus penurunan. Dengan saling support itulah kami bisa sampai seperti sekarang ini. Jadi, nenek moyang kita sudah lama menegaskan bahwa kita adalah satu.
Hanya saja kita adalah dua organisasi yang berbeda ketika kita menghadapi dunia luar. Bagaimanapun, Sekte Tang dan Akademi Shrek terlalu kuat secara individu. Tentu saja, Federasi jelas tahu tentang hubungan kami, tetapi mereka tidak akan mengungkapkannya ke publik. Jika bukan karena hubungan antara Sekte Tang dan Shrek, akankah kota Shrek dapat menjadi begitu otonom seperti sekarang? Bagaimana kita bisa menjaga pohon abadi, sumber daya paling kuat di Federasi? Karena Federasi tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Tak terpisahkan. Kata ini sangat merangsang Lan Xuanyu dan menyebabkan matanya melebar. Tang Miao melanjutkan, dalam sejarah Sekte Tang dan Akademi Shrek, pernah ada seorang pemimpin yang memimpin dua kekuatan besar kita. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Lan Xuanyu mengangguk dengan linglung dan menatap Bai Xiuxiu. Aku mengerti, senior. Tapi kondisimu terlalu bagus untuk kami, jadi aku merasa itu tidak realistis. Tang Miao terkekeh dan berkata, tentu saja, tidak semua orang bisa menerima perlakuan seperti itu karena kalian berbeda. Kalian semua pasti akan bisa memasuki pengadilan dalam di masa depan, dan syarat yang saya tawarkan semuanya untuk murid pengadilan dalam. Jika semua teman sekelasmu memasuki pengadilan dalam, secara alami tidak akan ada masalah. Jika mereka hanya lulus dari pengadilan luar dan bergabung dengan Sekte Tang, perlakuannya akan berbeda. Pada saat itu, mereka harus memberikan beberapa layanan kepada sekte tersebut. Jadi, saya punya saran lain yang akan membuat pilihan Anda lebih mudah. Tolong bicara. Lan Xuanyu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tang Miao berkata, di kelasmu, aku menaruh harapan besar padamu, Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, Tang Yuge, Qian Lei, Liu Feng, dan Yuanen Hui Hui. Selama Anda bertujuh bersedia bergabung dengan Sekte Tang, 33 sayap langit akan dapat memperoleh dukungan Sekte Tang. Kondisi yang saya sebutkan tadi efektif untuk kalian bertujuh. Bahkan jika Anda tidak dapat memasuki pengadilan dalam di masa depan, itu akan tetap efektif. Yang lain dapat memilih untuk tidak bergabung dengan Sekte Tang atau memilih untuk bergabung. Jika mereka memasuki pengadilan dalam di masa depan, perlakuannya akan sama seperti kalian semua. Mereka yang tidak bisa memasuki pengadilan dalam harus memenuhi beberapa kewajiban untuk Sekte Tang. Mereka yang tidak memilih untuk bergabung harus meninggalkan 33 Skywings. Bahkan, jika ada beberapa orang yang tidak dapat masuk ke pengadilan dalam, Lan Xuanyu terkejut dengan kata-kata Tang Miao. Feng Hao Douluo peringkat dewa ini selalu memikirkan mereka. Tang Miao benar, jika hanya mereka bertujuh, itu akan jauh lebih mudah. Sisanya tidak akan bergabung dengan Sekte Tang untuk saat ini. Tidak akan terlambat bagi mereka untuk masuk setelah bergabung dengan pengadilan dalam di masa depan. Pada saat itu, tidak akan ada batasan juga. Bagaimanapun, tim mereka akan dapat menikmati dukungan dari Sekte Tang, jadi tidak akan menjadi masalah bagi yang lain untuk tidak bergabung untuk saat ini. Dapat dikatakan bahwa perhatian Sekte Tang terhadap dukungan mereka sepenuhnya dari sudut pandang mereka. Belum lagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, bahkan Deng Bo pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Perawatan ini terlalu bagus. Itu saja. Kalian tidak perlu terburu-buru untuk menjawabku. Anda dapat kembali dan bertanya kepada guru Anda dan memikirkannya. Setelah dipikir-pikir, Anda bisa langsung menghubungi Deng Bo. Dia akan menangani prosedur untuk kalian. Kalian dianggap kenalan. Jika kalian memilih untuk bergabung di masa depan, dia akan menjadi kontak Anda dan juga penyedia layanan Sekte Tang untuk tim Anda. Terima kasih, Tang Senior. Melihat Tang Miao sudah berdiri, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dengan cepat juga berdiri. Solen 4 Chapter 690. Bab 690 bergabung dikonfirmasi. Tang Miao, baiklah, itu saja, aku tidak akan menahan kalian lagi. Deng Bo, bantu aku mengirim mereka pergi. Bahkan setelah meninggalkan Sekte Tang dan masuk ke mobil di bawah tatapan marah Deng Bo, Lan Xuanyu masih merasa bahwa itu tidak realistis. Xiuxiu, bagaimana menurutmu? Lan Xuanyu menoleh dan bertanya pada Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu merenung saat dia berbicara, saya pikir Sekte Tang sangat memikirkan kami. Ini tempatnya menjadi investasi bagi kami. Hati Lan Xuanyu bergerak. Betul sekali, dia memiliki perasaan yang sama. Investasi, ya, sepertinya mereka berpikir bahwa kita pasti bisa memasuki pengadilan dalam. Sejujurnya, saya benar-benar ingin pergi ke pengadilan dalam lebih awal untuk melihat seperti apa dan mengapa semua kekuatan luar memberikan pujian yang tinggi terhadapnya. Bai Xiuxiu tersenyum. Kami pasti akan bisa memasuki pengadilan dalam. Lan Xuanyu sangat yakin tentang ini. Setelah kembali ke akademi,
Lan Xuanyu tidak pergi dan berbagi keuntungan dari perjalanan ke Sekte Tang dengan rekan satu timnya. Sebaliknya, dia langsung menemui Tang Zhenhua dan bertanya kepada guru apakah mereka bisa menyetujui persyaratan Tang Miao. Setelah mendengarkan penjelasannya, Tang Zhenhua memberikan jawaban yang pasti. Akademi Shrek dan Sekte Tang memang sangat dekat. Apakah kamu tahu mengapa Sekte Tang mengulurkan cabang Zaitun kepadamu? Tang Zhenhua tiba-tiba tertawa. Mengapa? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Tang Zhenhua menunjuk cincin takdir di tangannya. Karena ini, cincin takdir. Lan Xuanyu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Maksudmu? Tang Zhenhua berkata, jangan meremehkan pengaruh sekolah kehidupan di Shrek atau seluruh federasi. Jika dunia luar mengetahui bahwa Anda akan menjadi penerus sekolah kehidupan berikutnya, Anda akan menerima rasa hormat tertinggi kemanapun Anda pergi. Sekolah kehidupan tidak hanya mewakili kelompok Anda, itu mewakili penelitian kehidupan tingkat tertinggi dan pohon abadi, bentuk kehidupan tertinggi yang pernah ada. Dalam arti tertentu, Anda adalah pewaris pohon abadi. Lan Xuanyu berkata sambil berpikir, jadi maksudmu Sekte Tang ingin menunjukkan niat baik kepada School of Life melalui pendanaan. Tang Zhenhua berkata, kamu bisa mengatakannya seperti itu, tapi itu belum selesai. Bagi Sekte Tang, ini membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat yang sama, mereka menyukai potensi beberapa dari Anda. Saya dapat memperkirakan bahwa Anda semua pasti akan menjadi talenta luar biasa di Shrek di masa depan dan bahkan mungkin menjadi pesaing kuat untuk generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Jika kalian semua benar-benar bisa menjadi generasi baru dari 7 monster Shrek, maka Sekte Tang akan benar-benar memenangkan jackpot. Shrek 7 monster, Lan Xuanyu jelas pernah mendengar nama ini sebelumnya. Hanya siswa terkuat dari Akademi Shrek yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada akademi yang dapat memiliki gelar seperti itu. Generasi pertama dari 7 monster Shrek dipimpin oleh pendiri Sekte Tang, Tang San. Misalnya, Raja Naga Douluo di lapangan Shrek pernah menjadi pemimpin 7 monster Shrek dari generasinya. Ada juga pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, yang juga salah satu dari 7 monster Shrek dari generasinya. Orang hanya bisa membayangkan status tinggi dari 7 monster Shrek di seluruh federasi. Namun, gelar ini jarang diberikan bahkan di Akademi Shrek. Tidak setiap generasi memiliki 7 monster dan hanya keberadaan yang sangat luar biasa yang bisa menjadi salah satunya. 7 monster Shrek hanya bisa menjadi milik Akademi Shrek dan Sekte Tang. Setiap generasi dari 7 monster Shrek dapat dikatakan sebagai perwakilan dari kejayaan Shrek dan juga pahlawan Akademi Shrek. Guru, apakah 7 monster Shrek saat ini ada di sana sekarang? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan matanya menjadi bersemangat. Tang Zhenhua sebenarnya mengatakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk memperjuangkan gelar generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Itu adalah 7 monster Shrek. Jika dia harus memilih di antara semua gelar kejayaan di federasi, tidak diragukan lagi itu adalah 7 monster Shrek. Ini bahkan lebih diinginkan daripada medali tertinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah federasi. Ini juga merupakan gelar tertinggi di seluruh dunia Master Jiwa. Misalnya, 18 Dewa Perang dari Aula Dewa Perang dan 9 Roh Surgawi dari Pagoda Roh. Gelar-gelar ini berevolusi dari 7 monster Shrek, tetapi kenyataannya, mereka tidak pernah mencapai level yang sama dengan 7 monster Shrek. Ya, Tang Zhenhua tersenyum saat matanya berbinar. Mereka di sana. Lan Xuanyu segera bersemangat. Siapa mereka? Apakah mereka di akademi kita? Apa aku pernah melihat mereka sebelumnya? Kamu sudah bertemu dua dari mereka, kata Tang Zhenhua. Mata Lan Xuanyu melebar. Mungkinkah kamu dan Din Ying? Atau itu guru Tang Yue? Tidak mungkin guru Xiaoqi, kan? Tang Zhenhua memutar matanya dan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana kami memenuhi syarat untuk menjadi 7 monster Shrek? Dari dua orang yang Anda temui, satu adalah wakil Master Pavilion Dewa Laut kami, Master Pavilion Wang. Yang lainnya adalah wakil ketua aula dari Aula Douluo Sekte Tang, Tang Miao, yang baru saja Anda temui hari ini. Sejak pohon abadi kita berevolusi, Shrek memiliki aturan tidak tertulis bahwa 7 monster harus berada di peringkat dewa. Tanpa kultivasi peringkat dewa, Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar. Lan Xuanyu berteriak, apakah itu berarti Akademi Shrek kita memiliki 7 Fenghao Douluo tingkat dewa sekarang? Tang Zhenhua berkata, aku tidak bisa memberitahumu ini adalah rahasia akademi. Juga, beberapa dari 7 monster juga ada di Sekte Tang, seperti senior Tang Miao. Lan Xuanyu tidak bisa menahan tawa. Kau sudah memberitahuku banyak.
Setidaknya Akademi Shrek dan Sekte Tang kita memiliki setidaknya 7 pembangkit tenaga tingkat dewa, kan? Tang Zhenhua berkata, jangan bicara omong kosong kepada publik. 4 dari 7 monster saat ini berada di kota Shrek, dan saya tidak tahu apa yang dilakukan 3 lainnya. Mereka mungkin sedang dalam misi tertentu, atau mereka mungkin berada di posisi tinggi di divisi Skyfighter. Lan Xuanyu berkata, siapa pemimpin 7 monster Shrek saat ini? Bolehkah saya mengetahui nama atau gelarnya? Tidak, paling tidak, Anda hanya bisa mengetahuinya setelah Anda memasuki pengadilan dalam, kata Tang Zhenhua dengan serius. Sedikit kerinduan melintas di mata Lan Xuanyu. Itu adalah 7 monster Shrek. Apakah benar-benar mungkin baginya untuk bersaing memperebutkan posisi salah satu dari 7 monster? Jangan berpikir terlalu jauh ke depan, Anda hanya di 4 dering sekarang. Tang Zhenhua tidak pelit dengan muridnya. Bagaimana mungkin dia tidak berharap Lan Xuanyu menjadi salah satu dari 7 monster Shrek di masa depan? Jika itu masalahnya, dia akan menjadi guru Shrek 7 Monster. Apa yang bisa lebih indah dari ini? Namun, Lan Xuanyu masih terlalu lemah dan hanya memiliki 4 cincin. Tidak mudah baginya untuk menerobos dan menjadi dewa di masa depan. Dia masih memiliki jalan yang panjang. Jadi, guru, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk bergabung dengan Sekte Tang, kan? Saya akan kembali dan memberitahu rekan tim saya. Kami akan bergabung dengan Sekte Tang sesegera mungkin dan melanjutkan misi Skyfighter. Secara komparatif, menyelesaikan misi tim seharusnya memberi kita lebih banyak manfaat. Tang Zhenhua menganggukkan kepalanya sedikit. Ya, tapi kamu harus hati-hati. Sekte Tang akan memberi Anda sumber daya, tetapi mereka tidak akan pernah memberi Anda bantuan apapun dalam menyelesaikan misi. Jangan lupa pelajaran sebelumnya. Misi Skyfighter adalah pertempuran nyata, Anda harus berhati-hati. Ya, saya mengerti. Jangan khawatir, kata Lan Xuanyu dengan serius. Sisanya prosesnya sederhana. Dia menghubungi mitranya dan mengkonfirmasi masalah bergabung dengan Sekte Tang. Agar tidak membiarkan siswa lain di kelas menyimpan dendam, Lan Xuanyu tidak memberitahu siapapun dan hanya memberitahu Lan Mengqin, Qianlei, Liu Feng, Tang Yuge, dan Yuanen Hui. Mereka bergabung terlebih dahulu dan menikmati perawatan dari Sekte Tang. Setelah ujian pengadilan dalam, mereka akan mengundang para siswa yang berhasil masuk ke pengadilan dalam untuk bergabung dengan Sekte Tang dan menikmati perlakuan yang sama. Inilah yang dia pikir adalah cara terbaik untuk melakukannya sekarang. Itu tidak akan membawa masalah yang tidak perlu bagi para siswa dan dia tidak membutuhkan mereka untuk memikul tanggung jawab. Itu akan memungkinkan mereka untuk menikmati dukungan Sekte Tang. Soul Land 4 Chapter 691 Bab 691, Guru Aula Douluo. Ketika mereka tiba di Sekte Tang lagi, mereka berusia 7 tahun. Tang Yuge dan Yuanen Hui, yang pernah tinggal di kota Shrek, tidak punya masalah untuk bergabung dengan Sekte Tang. Mereka tumbuh dewasa mendengarkan legenda Sekte Tang. Qianlei dan Liu Feng mengikuti jejak Lan Xuanyu dan tidak keberatan. Lan Mengqin berkata bahwa dia akan mendengarkan Bai Xiuxiu dan dia akan bergabung jika dia mau. Mereka bertujuh mencapai kesepakatan setelah bertukar beberapa kata. Mereka menghubungi Deng Bo dan tiba di markas besar Sekte Tang pada hari yang sama. Deng Bo membawa mereka ke markas Sekte Tang sekali lagi. Tang Yuge dan Yuanen Hui pernah ke sini sebelumnya, jadi mereka merasa baik-baik saja. Tetapi bagi Liu Feng, Qianlei, dan Lan Mengqin, mereka telah mengalami keterkejutan yang sama seperti yang dirasakan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Mereka langsung masuk ke aula utama dan melewati koridor panjang. Di depan mereka ada aula besar. Lengkungan besar setinggi 15 meter dan ketika Deng Bo tiba di pintu, ekspresinya berubah sangat hormat. Ini adalah aula pahlawan Sekte Tang kami. Hanya anggota Sekte Tang yang paling menonjol dalam sejarah yang diizinkan untuk dihormati di sini. Ada sangat sedikit pendatang baru yang diizinkan untuk mengadakan upacara di sini setelah bergabung dengan Sekte Tang. Sejujurnya, aku iri pada kalian semua. Silakan masuk. Saat dia berbicara, Deng Bo mengetuk lengkungan. Pintu melengkung besar perlahan terbuka, memperlihatkan aula besar. Rasa kuno dan kehikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera menyebar dari dalam, menyebabkan Lan Xuanyu dan yang lainnya dengan jelas merasakan getaran di hati mereka. Pintu terbuka dan interior menjadi lebih cerah. 2 baris pilar batu raksasa memanjang ke dalam dan patung batu setinggi 5 meter muncul di kedua sisi. Mereka diukir dengan sempurna.
Tidak hanya mereka humanoid, tetapi masing-masing dari mereka juga memiliki karakteristik unik dari jiwa bela diri mereka. Lan Xuanyu dengan cepat melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara patung-patung ini karena dia pernah melihat patung serupa di Akademi Shrek sebelumnya. Ini harus menjadi leluhur Akademi Shrek dan Sekte Tang. Lan Xuanyu perlahan berjalan ke aula dan hatinya sedikit bergetar. Tak terlihat, dia merasakan fluktuasi spiritual yang aneh di aula. Fluktuasi spiritual ini terasa mulia dan membawa aura spiritualnya seolah-olah itu menyublim. Dia tampaknya dapat melihat dan mendengar semua yang telah dilakukan leluhur Sekte Tang ini untuk Sekte Tang. Dia terus maju dan melihat patung terbesar di dalamnya. Itu tepat di depannya, berdiri di sisi terdalam. Itu adalah pendiri Sekte Tang, Dewa Laut Tang San. Dewa Laut ini mengenakan baju besi emas dan memiliki rambut biru panjang yang menutupi punggungnya. Dia tampak berusia 20-an dan dicat seluruh, membuatnya tampak seperti orang yang nyata. Sebuah patung raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter memegang trisula emas dan memiliki senyum tipis di wajahnya seolah-olah sedang menatapnya. Di kedua sisi Dewa Laut Tang San ada dua patung raksasa yang tingginya juga 10 meter. Orang di sebelah kiri memiliki mata vertikal di dahinya dan ada 6 patung kecil di sekelilingnya. Salah satunya memiliki bentuk ulat sutra putih di bahunya dan memiliki cincin emas di sekitar tubuhnya. Yang paling menarik perhatian adalah dua wanita. Yang satu berbaju putih sedangkan yang satu lagi berbaju hijau. Keenam patung mengelilinginya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu melihat patung ini, semua orang bisa menebak asal-usulnya. Orang ini pernah menjadi salah satu dari 7 monster Shrek dan juga salah satu aktor utama di balik kebangkitan Sekte Tang. Dia juga pendiri Pagoda Roh, Es Roh Douluo Huo Yuhao yang menciptakan sistem jiwa roh. Dikatakan bahwa dia juga telah menjadi dewa. Ada juga desas-desus bahwa dia adalah menantu Dewa Laut Tang San dan istrinya adalah putri Dewa Laut Tang San yang bermain di alam bawah. Yang ada di bahunya seharusnya adalah Soul Beast 1 juta tahun yang legendaris. Kultivasi 1 juta tahun yang bahkan belum pernah dicapai oleh Beast God di Tian, ulat sutra es mimpi langit yang sangat lemah. Sosok hijau dan putih harus menjadi dua anggota dari 10 binatang besar dari generasi itu, kalajengking Kaisar Giok Es dan wanita salju surgawi. Orang harus tahu bahwa peringkat wanita salju surgawi bahkan lebih tinggi dari Emerald Swan biji. Lan Xuanyu dan yang lainnya telah melihat patung di sisi lain Dewa Laut Tang San. Itu tampak persis sama dengan Raja Naga Douluo Tang Wulin yang memegang tombak naga emas dan mengenakan armor pertempuran 4 kata. Topeng emas menutupi sebagian besar wajahnya yang tampan, tetapi matanya sangat cerah. Lan Xuanyu tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia menatap matanya, dia merasakan sedikit kesedihan. Tidak ada keraguan bahwa ketiganya adalah keberadaan terpenting dalam sejarah Sekte Tang. Di antara mereka, Dewa Laut Tang San dan Raja Naga Douluo Tang Wulin pernah menjadi Master Sekte Tang. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di kursi utama Aula Pahlawan. Sinar cahaya turun dari langit dan sesosok muncul di depan tim Lan Xuanyu. Bukan Tang Miao yang pernah dilihat Lan Xuanyu sebelumnya, tetapi orang asing. Dia tampak berusia 20-an, tampan dan berpakaian putih. Rambut hitam panjangnya tergantung longgar di belakang kepalanya. Dibandingkan dengan Tang Miao, dia kurang elegan tetapi lebih heroik. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan cahaya yang tak terlihat. Dia mendarat di depan ketiga patung raksasa itu dan tersenyum. Datang mendekat. Kelompok 7 Lan Xuanyu dengan cepat berjalan ke depan. Lan Xuanyu berada di tengah sementara 6 orang lainnya berdiri di sisinya. Pria berbaju putih itu tersenyum. Saya adalah wakil Master Sekte Tang, Master Aula Douluo Hall Meng Fei. Selamat datang di Sekte Tang dan Sekte Tang. Guru Aula Douluo, peringkat lebih tinggi dari Tang Miao, itu pasti Feng Hao Douluo tingkat dewa. Salam, Tuan Aula. Lan Xuanyu dan yang lainnya dengan cepat membungkuk. Meng Fei tersenyum. Kita akan menjadi keluarga di masa depan, tidak perlu formalitas. Ini adalah Aula Pahlawan Sekte Tang kami, dan kami menyambut kalian semua di sini untuk berlatih di masa depan. Kereta, Lan Xuanyu tercengang. Bagaimana kita berlatih di sini? Meng Fei tidak menjelaskan dan berkata, upacara akan dimulai sekarang. Saya akan membaca aturan Sekte Tang terlebih dahulu, mohon dengarkan baik-baik dan ingatlah di dalam hati Anda. Aturan pertama dari Sekte Tang adalah berhenti memperkosa dan menjarah. Aturan kedua adalah menghentikan ketidakadilan. Aturan ketiga, saat dia berbicara, ekspresinya berubah serius. Aturan Sekte Tang sangat ortodoks, dan Lan Xuanyu dan yang lainnya memperhatikannya. Aturan Sekte telah dibaca. Selanjutnya, kalian semua bisa tunduk pada 3 leluhur Sekte Tang.
Saat dia berbicara, Meng Fei mundur ke samping. Nenek moyang Sekte Tang secara alami adalah Dewa Laut Tang San, Esroh Douluo Huo Yuhao, dan Raja Naga Douluo Tang Lulin. 7 orang menghadapi 3 leluhur dan membungkuk dalam-dalam. Upacara selesai. Mulai sekarang, kalian semua adalah anggota Sekte Tang. Saya mewakili Sekte Tang dan menyambut Anda semua. Senyum Meng Fei muncul kembali. Itu dilakukan begitu saja. Prosesnya tidak rumit, tetapi melihat 3 patung di depan mereka dan merasakan aura aneh di sekitar mereka, mereka bertujuh merasakan kesucian. Sekarang, silakan duduk di tempat Anda berada. Nenek moyang kami akan memberkati Anda. Meng Fei tersenyum. Memberkati. Meskipun mereka tidak tahu apa artinya, ke-7 orang itu masih duduk bersila di bawah pimpinan Lan Xuanyu. Pada saat berikutnya, mereka merasa bahwa Douluo Hall Master di depan mereka memancarkan cahaya putih terang yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya tampak membengkak dalam sekejap dan sosoknya menjadi lebih besar. Segala sesuatu di sekitar mereka mulai menjadi kabur dan tim 7 Lan Xuanyu segera merasa seolah-olah dunia berputar. Seolah-olah mereka berada dalam pusaran dan kesurupan. Pada saat berikutnya, di bidang penglihatan dan persepsi mereka, semua patung di sekitar mereka tampaknya menjadi hidup saat mereka melihatnya. Kelompok kekuatan spiritual mendarat di tubuh mereka dan membersihkan tubuh dan pikiran mereka. Solen 4 Chapter 692. Bab 692, Legenda Dewa. 2 pusaran di tubuh Lan Xuanyu mulai berputar secara alami. Dia bisa dengan jelas merasakan laut spiritualnya mendidih, dan pusaran di dalamnya berputar sangat keras. Juga pada saat inilah seruan lembut bergema di dunia spiritualnya. Lan Xuanyu menyadari bahwa laut spiritualnya telah berubah menjadi emas gelap. Sosok diam-diam muncul di laut spiritual. Itu adalah Dewa Binatang Ditian, yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Ini adalah proyeksi spiritual, benar-benar hidup. Aku bisa merasakan aura mereka lagi. Senyum pahit muncul di wajah Dewa Binatang. Dia melayang di atas laut spiritual Lan Xuanyu dan melihat ke kejauhan. Matanya berkedip seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya dan pada saat yang sama, dia tampak tersesat. Ditian Senior, Lan Xuanyu memusatkan pikirannya dan memanifestasikan sosoknya sendiri di laut spiritualnya. Dewa Binatang Ditian berbalik untuk menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan, kita seharusnya berada di tempat Sekte Tang, kan? Aura spiritual di sini seharusnya disimulasikan oleh leluhur Sekte Tang. Ini sangat bermanfaat untuk menstabilkan laut spiritual seseorang dan bahkan saya telah mendapat manfaat darinya. Lan Xuanyu, kamu akhirnya bangun, aku hampir lupa tentang keberadaanmu. Dewa Binatang Ditian secara alami dapat mendengar ketidakpuasan dalam nada suaranya. Dia tersenyum dan berkata, Tuanku, jangan khawatir. Meskipun saya telah tertidur lelap, saya pasti akan muncul untuk membantu Anda jika Anda benar-benar mengalami krisis yang mengancam jiwa. Tidur nyenyak Ditian bermanfaat bagi tuanku juga. Ini dapat membantu Anda menekan laut spiritual Anda ketika menjadi tidak stabil. Paling tidak, itu tidak akan menjadi masalah sebelum Anda menerobos ke peringkat dewa. Ketika Anda menerobos ke 4 dering sebelumnya, saya merasakannya. Masalah terbesar yang Anda hadapi selama terobosan Anda adalah masalah antara 2 garis keturunan yang berbeda. Garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak sedang berkonflik. Baik itu dalam hal esensi energi atau spiritual, mereka benar-benar berlawanan, seperti terang dan gelap. Garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Lan Xuanyu berseru. Dewa Binatang Ditian menjawab, itu benar. Kalau tidak, dari mana garis keturunan transformasi Dewa Naga dan Dewa Naga Anda berasal? Itu karena kamu memiliki garis keturunan Raja Naga Emas dan Perak sehingga kamu memiliki mutasi itu. Lan Xuanyu tercengang. Bukankah jiwa bela diriku adalah rumput perak biru? Bisakah rumput perak biru bermutasi menjadi garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak? Dewa Binatang Ditian terdiam sesaat sebelum dia berkata perlahan, ada beberapa hal yang ditakdirkan oleh surga. Mengapa Anda memiliki garis keturunan seperti itu? Anda hanya dapat menemukannya sendiri di masa depan. Anda seharusnya sudah merasakan manfaat yang diberikan kepada Anda oleh 2 garis keturunan ini, tetapi juga kesulitannya. Lan Xuanyu mengangguk. Saat itu, ketika dia baru mulai berkultivasi, dia mengalami masalah besar. Jika bukan karena bantuan Guru Nana, dia pasti sudah mati. Setelah itu, untuk setiap terobosan, dia akan menghadapi hambatan yang sulit. Tidak hanya itu jauh lebih sulit untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya daripada rekan-rekannya, tetapi bahkan lebih sulit untuk ditembus. Ini karena kedua garis keturunan ini saling menolak.
Proses kultivasi Anda hanyalah proses menggabungkan dua garis keturunan. Dan selama proses penggabungan ini, mereka pasti akan bentrok dan saling menolak karena mereka adalah entitas yang independen. Satu-satunya hal yang dapat Anda syukuri adalah bahwa mereka hanya memiliki Anda sebagai satu-satunya kehendak. Ini adalah dasar dari persatuan. Kalau tidak, hasil akhirnya adalah salah satu melahap yang lain atau kedua belah pihak terluka. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya. Kenapa jadi seperti ini? Saya telah mengalami beberapa adegan dari masa lalu di mana Dewa Naga pernah memerintahkan naga untuk bertarung dan gagal. Menurutmu, Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak seharusnya menjadi bagian dari Dewa Naga, jadi mengapa mereka saling menolak? Ditian berkata, ini karena mereka mewakili kemampuan dan kondisi spiritual Dewa Naga yang berbeda. Dewa Naga adalah dewa terkuat yang pernah ada. Sebelum manusia mulai naik ke tingkat dewa di alam ilahi, alam dewa juga diperintah oleh kami para naga. Dewa Naga bertanggung jawab atas penciptaan dan kehidupan, kebaikan dan kejahatan. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di alam ilahi. Pada saat itu, dia sangat kuat. Tetapi juga karena inilah Dewa Naga sering mengalami masalah. Apakah itu hidup atau kehancuran, kebaikan atau kejahatan, mereka adalah kebalikannya. Oleh karena itu, dia harus bertindak sebagai keberadaan yang berbeda pada waktu yang berbeda, yang menyebabkan kesadaran kuat Dewa Naga terbagi sampai batas tertentu. Perasaan ini sama sekali tidak menyenangkan. Dewa Naga sering kesakitan, dan pada saat itu, dia bahkan akan membunuh binatang dewa lainnya. Setiap kali dia bangun, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Setelah itu, para dewa manusia bangkit dan mulai mendapatkan pijakan di alam ilahi. Pertumbuhan dan perkembangan mereka sangat cepat. Raja Dewa Manusia dari generasi itu dikenal sebagai Dewa Asura. Dia memimpin manusia untuk menjadi lebih kuat, secara bertahap membentuk alam dewa miliknya. Dua alam dewa yang agung itu seperti dua ras yang berbeda yang saling bertarung. Pada akhirnya, mereka masih bertabrakan dan menjadi lebih kuat satu sama lain. Pada saat itu, para dewa manusia tidak bisa mengalahkan kita bagaimanapun caranya. Hanya saja Dewa Naga memiliki masalah lain dengan kondisi spiritualnya dan tiba-tiba mengamuk dalam pertempuran penting. Tidak hanya dia tidak membunuh musuh yang kuat, tetapi dia juga membunuh sejumlah besar binatang dewa kita. Pertempuran itu menyebabkan langit menjadi gelap. Pada akhirnya, Dewa Naga, yang telah tenang dari keadaan mengamuknya, sudah sangat lemah. Dia dibunuh oleh Dewa Asura. Aku masih ingat dengan jelas bahwa pada saat itu, Dewa Asura pernah berkata kepada Dewa Naga, biarkan aku mengakhiri rasa sakitmu dan biarkan semuanya dimulai lagi. Saat itu, saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Baru kemudian Dewa Naga yang terbunuh dan terpecah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak yang aku tahu. Raja Naga Perak mewarisi aura kebaikan dan kehidupan sedangkan Raja Naga Emas mewarisi kehancuran dan kejahatan. Dewa Naga terbunuh dan terbelah menjadi 4 kursi dewa yang diwarisi oleh manusia. Bersama dengan Dewa Asura, mereka menjadi 5 Raja Dewa dan memerintah alam dewa bersama. Namun, mereka tidak lagi mengizinkan kami para binatang untuk berkultivasi dan menjadi dewa. Mereka menyegel jalan kita menuju alam ilahi. Raja Naga Perak diasingkan sebagai kesempatan untuk hidup yang diberikan oleh Dewa Asura sementara Raja Naga Emas disegel di dunia ilahi, menyegel bagian mengamuk dari Dewa Naga yang dulunya kejam. Dewa Binatang Ditian sedang menceritakan sebuah legenda kuno yang membuat Lan Xuanyu terpesona. Tapi apakah garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak di tubuhku sama dengan mereka? Ini berbeda, kata Ditian dengan suara rendah. Karena kamu bukan Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak, kamu hanya memiliki warisan garis keturunan mereka. Anda seperti Dewa Naga yang belum menyatukan dua kekuatan ini. Jika kamu benar-benar dapat menyatukan mereka di masa depan, kamu akan menjadi Dewa Naga yang baru. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu, apakah aku akan menghadapi masalah Dewa Naga dan kesadaranku terbelah menjadi 2? Ditian, inilah yang ingin saya katakan kepada Anda. Anda tidak akan melakukannya. Lan Xuanyu tercengang. Mengapa? Ditian kemudian berkata, Dewa Naga di masa lalu harus menyerap kebaikan, kejahatan, kehidupan, dan kehancuran 4 Raja Dewa untuk mengontrol alam dewa dengan benar setelah menjadi dewa. Karena inilah dia mulai berubah secara halus. 2 garis keturunan yang Anda miliki secara alami juga membawa aura seperti itu, tetapi Anda bagaimanapun juga terpisah satu generasi dan bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Semua yang Anda miliki dimulai dari awal. Jadi, dalam proses kemajuan Anda, itu adalah kebalikan dari apa yang dia lakukan saat itu.
Setiap kali Anda meningkatkan dan menggabungkan dua garis keturunan, Anda sebenarnya menghilangkan aura yang tersisa dari keempat kursi dewa ini. Itulah mengapa sangat sulit bagi Anda untuk maju. Jadi, jika Anda bisa berkultivasi menjadi Dewa Naga, Anda akan dapat kembali ke waktu ketika Dewa Naga tidak menyerap 4 kursi dewa dan hanya menjadi Dewa Naga. Hanya Dewa Naga seperti itu yang dapat menyebabkan kebangkitan kami para binatang ilahi. Divine Beats ingin benar-benar mandiri, tidak seperti sekarang dengan menundukkan manusia. Itulah alasan mengapa aku memilihmu. Anda mewakili masa depan makhluk jiwa, dan saya bahkan dapat mengatakan sejauh semua jenis makhluk hidup di semua plane.